Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, kesehatan, diberikan iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk tawaful ilmi bersama-sama. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Rasulullah biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita malam ini insyaallah masuk ke ayat yang ke-109 ya. Kemarin kita sampai 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda, senang atau suka sekali, katsirun min ahlil kitabi, kebanyakan dari kalangan ahli kitab, lau yaruddunakum, kalau berhasil mengembalikan kalian. Mengembalikan itu maksudnya memurtadkan ya. Memurtadkan kalian mimba di imanikum, setelah iman kalian. Kembali atau murtad kuffaro, menjadi orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani ini sangat ingin agar umat Islam itu kembali murtad, menjadi orang-orang kafir. Makanya kalau kita lihat adanya kristenisasi zaman sekarang, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Itu terjadi semenjak zaman Rasulullah. Jadi mereka itu ingin agar kita umat Islam itu murtad dari agama kalian, agama kita. Dan setiap pada kesempatan itu selalu dimanfaatkan untuk meragukan tentang Islam. Nah di sini kalau Imam An-Nawawi menjelaskan, wadda katsirun min ahlil kitabi ay min ahbaril yahud. Yang dimaksud ahli kitab di sini adalah dari kalangan para rahib Yahudi. Contohnya adalah Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, Abu Yasir bin Akhtab. Ini tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Madinah. Mereka itu sangat ingin lau yaruddunakum, agar kalian bisa kembali. Nah kalau pada waktu itu yang dimaksud kalian, sebetulnya yang dimaksud kalian itu umat-umat adalah orang-orang beriman ya, termasuk kita semuanya. Tapi ketika ayat ini turun, yang dimaksud kalian itu adalah orang-orang Islam dari kalangan orang-orang miskin. Contohnya siapa? Seperti Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Yaman, Mu'adz bin Jabal. Contohnya itu kayak. Agar mereka kembali mimba di imanikum, setelah kalian iman. Dengan siapa? Bi Muhammadin wal Quran. Iman terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kuffaro, menjadi kafir. Ay tamanna katsirun al yahud ayusayyirukum min ba'di imanikum murtaddina. Maksudnya adalah kebanyakan orang-orang Yahudi, mereka itu sangat ingin untuk agar kita ini murtad lagi dari agama kita, itu agama Islam. Nah pertanyaannya adalah, kenapa mereka kok ingin? Padahal kan tidak ada
nggak ada untungnya bagi mereka. Kalau kita murtad kan nggak ada untungnya bagi mereka kan. Nah, alasannya adalah hasadan, karena hasud, karena iri, karena dengki. Min indi anfusihim, dari sisi diri mereka, mimba dima tabayyana, setelah jelas lahul bagi mereka al-haqqu kebenaran. Tapi manusia itu lucu ya. Harusnya kalau melihat orang lain benar, harusnya kan tinggal ikut aja kan? Ya dah. Tapi ini enggak. Justru mereka tidak berubah, justru orang yang berbuat baik malah dimusuhi. Itu kenapa begitu? Karena ada yang namanya sifat hasud, ada sikap iri. Iri ini dalam segala hal sebetulnya. Mau dalam kebenaran, mau dalam rezeki, mau dalam posisi, mau dalam prestasi, itu muncul yang namanya orang-orang yang hasud, orang yang iri, orang yang dengki. Padahal dipikir-pikir, dengki itu gak logis sebetulnya. Contohnya begini loh. Misalnya kita punya tetangga kita beli mobil baru, terus kita kok sewot sendiri, kita kok tiba-tiba marah sendiri. Itu kan gak masuk akal sebetulnya, betul gak? Dan kan urusannya apa dengan kita gitu kan? Gak ada urusannya dengan kita kan? Nah bahkan kalau tetangga kita punya mobil, malah kita kan senang sebetulnya. Kenapa? Minimal lihat mobil baru tiap hari. Lihat kan, daripada lihat mobil-mobil jelek, ya kan, yang baru kan, meskipun bukan mobil kita. Iya kan? Atau paling enggak kalau misalnya tetangga kita pas pergi terus kita itu mau pinjam mau apa kan juga lebih dekat untuk pinjam kan? Ya dah. Sebetulnya orang dengki itu gak masuk akal sebetulnya. Tapi yang namanya setan, nah itu pinter menggoda manusia sehingga hal-hal yang gak masuk akal pun bisa menjadi masuk akal dan akhirnya malah merusak diri kita karena hasud itu. Orang Yahudi itu tahu kalau Nabi Muhammad itu benar. Itu kalau secara logika harusnya gimana? Ya mereka ngikutin Nabi Muhammad dong harusnya. Iya enggak? Iya enggak? Logikanya kan begitu. Tapi enggak. Justru apa? Dia itu bertahan dalam kesalahannya, terus Nabi Muhammad justru dihasuti. Itu kan sebetulnya kan gak masuk akal gitu. Urusannya apa dengan mereka? Tapi ini yang namanya hasud. Dan manusia itu memang dalam diri kita itu Allah letakkan benih-benih sifat hasud itu ada dalam diri kita. Semua kita ya, bukan hanya mereka, termasuk diri kita itu ada benih-benih hasud. Ini maksudnya apa? Yang maksudnya sifat hasud yang ada di diri kita harus kita perangi sendiri. Cobalah kita itu senang kalau melihat orang lain senang, sedih kalau melihat orang sedih. Ya kan, yang betul kan begitu kan? Tapi hasud itu gak kayak gitu. Hasud itu dibalik justru. Senang melihat orang sedih, sedih kalau melihat orang senang. Ini hasud. Tidak masuk akal sebetulnya. Tapi meskipun gak masuk akal, ya memang pada diri kita ada sifat itu. Sehingga kita itu juga harus hati-hati dengan diri kita. Ya, diri kita ini kalau nggak kita kendalikan, ya nabrak juga. Akhirnya apa? Akhirnya yang rugi kita sendiri. Yang Ruwiyah diriwayatkan An-Nafanhas Ibna Azura wa Zaid bin Qais. Diriwayatkan bahwa Yahudi itu ada orang yang namanya Fanhas bin Azura
dan Zaid bin Qais. Wa nafarat minal Yahud dan sebagian orang Yahudi. Ini tokoh-tokoh ya Pak Qas. Pak Qas ini terkenal tokoh yang sangat mendendam kepada Rasulullah ini Pak Qas ini. Nah mereka tuh berkata li Hudzaifah wa Ammar ibn Yasir ba'dawik ati Uhudin. Mereka itu berkata kepada Hudzaifah, kepada Ammar bin Yasir ba'dawik ati Uhudin setelah perang Uhud. Nah di perang Uhud itu umat Islam kalah atau menang? Kalah. Nah umat Islam itu kalah. Kok bisa ya kalah ya? Ya bisa. Namanya juga peperangan. Perang itu ya kalau nggak menang ya kalah. Tapi kan ada Rasulullah ya, meskipun ada Rasulullah. Karena menang kalah itu kejadian alami yang ada di dunia. Meskipun kalau kita teliti, kekalahan umat Islam itu terjadi karena kesalahan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam tidak patuh dengan Rasulullah. Kok bisa? Iya, karena waktu perang Badar, Rasul itu menunjuk 50 tentara pemanah yang ada di Bukit Uhud. Kemudian Rasul pesan apapun yang terjadi tidak boleh meninggalkan posisi kecuali dengan izin. Nah, apa yang terjadi setelah terjadi peperangan antara umat Islam dengan kafir Quraisy? Ternyata kafir Quraisy ini dipukul mundur, meninggalkan barang-barang yang berharga. Akhirnya barang-barang itu menjadi rampasan perang. Nah orang-orang yang di atas bukit pikir, loh aku nak orang kalau mundur, aku ragu mana? Ya ini kan manusia kan, manusia. Nah akhirnya mereka meskipun ngerti dilarang Rasul, mereka tetap memaksakan diri ke bawah turun karena ikut ngambil rampasan perang. Jadi kesalahan fatal ini karena tidak taat kepada pemimpin yang sah menurut syariat. Nah, ketika Bukit Uhud itu kosong, hanya sedikit orang yang masih istiqomah di sana. Akhirnya waktu itu Khalid bin Walid sebagai seorang panglima bermata elang yang melihat peluang. Akhirnya dia muter, kemudian menyerang dari belakang, naik ke atas bukit, kemudian menyerang dari belakang itu. Akhirnya yang di depan disuruh mundur, yang di belakang maju. Akhirnya macam kecepet di tengah-tengah. Ini terjadi kekalahan yang luar biasa di situ. Itu ronde yang kedua ya. Meskipun ronde yang ketiga itu menang lagi sebetulnya umat Islam. Sehingga secara keseluruhan sebetulnya perang Uhud itu dimenangkan oleh umat Islam. Karena perang itu ada 3 ronde. Umat Islam kalah itu di ronde kedua. Tapi secara politik yang diopinikan oleh orang-orang Makkah itu ronde yang kedua. Sehingga kesannya umat Islam itu kalah. Sehingga opini di Jazirah Arab Rasulullah itu kalah. Nah akhirnya kan kalau Rasul kalah, akhirnya kan orang berpikir, loh Nabi kok kalah? Jangan-jangan itu orang Nabi. Logikanya kalau Nabi itu mesti menang, betul nggak? Betul nggak? Betulnya nggak betul juga. Dan Nabi itu bisa kalah. Gitu. Tapi logika orang awam kan begitu. Nabi itu mestinya menang, bukan kalah. Logika awam loh ya. Tapi kalau logika yang benar, ya Nabi bisa kalah. Kalau Nabi menang terus, bisa jadi orang itu ngikuti karena nggak pernah kalah itu, karena menjilat akhirnya ngikutinnya. Tapi kalau Nabi itu kadang menang, kadang kalah, di orang yang ikut itu betul-betul karena keimanan. Itu hikmahnya. Ya. Tapi orang awam kan mikirnya Nabi itu mestinya menang. Nak kalah, masa Nabi kok kalah? Kok Nabi itu tunggone mabul, manjur, nah kok kalah? Jangan-jangan tunggone wis ora mati kan begitu logika awam gitu ya.
Meskipun itu logika yang keliru sebetulnya. Ya, dan biasa, dan kita itu memang terbiasa dengan logika keliru. Nah, ketika umat Islam itu kalah, maka tokoh-tokoh Yahudi seperti Nah, kemudian ketika umat Islam itu kalah, maka orang-orang yang miskin, nah itu kan akhirnya di ojo-ojoi istilahnya ya. Nah, ini Fanhas, Zaid bin Qais dan sebagian orang Yahudi ini berkata kepada Hudzaifah dan Ammar bin Yasir. Begini yang dia katakan. Ini mungkin logika awam. Alam tarau ma asobakum walau kuntum alal haqqi ma hazintum. Tidakkah kamu lihat apa yang terjadi pada kalian? Walau kuntum alal haqqi, kalau kalian betul-betul berada dalam kebenaran, ma hazintum, gak mungkin kalah. Nah, ketika kalian itu kalah, jangan-jangan kalian itu memang tidak benar gitu ya. Maka kemudian dia mengatakan ini sebetulnya logika yang gak nyambung ya. Logical fallacy sebetulnya. Ini kalau dalam bahasa sekarang itu logical fallacy. Jadi logika yang sebetulnya keliru. Tapi logika ini di kalangan awam itu dianggap logika yang benar. Kadang-kadang tuh logical fallacy itu kalau pas diskusi nyerang orangnya. Nah itu bagian dari logical fallacy. Jadi diskusi kan bahas topik bukan bahas orang. Jadi kadang-kadang orang yang diskusi itu nyerang orang. Itu logical fallacy. Atau misalnya membuat pernyataan yang terjadi beruntun, kemudian langsung pakai logika sebab akibat. Padahal, wah ini tadi dia habis makan, kok tiba-tiba mati? Ya jangan-jangan yang membuat mati itu makanan ini. Padahal orang lain yang makan juga tidak apa-apa. Itu logical fallacy. Itu banyak terjadi di masyarakat. Ya. Nah dia itu menggunakan logical fallacy seperti itu. Tidakkah kalian lihat apa yang terjadi pada kalian? Kalau kalian benar, mestinya tidak kalah. Padahal benar dan salah itu gak ada kaitannya dengan menang atau kalah. Karena bisa jadi yang benar itu menang, tapi bisa sebaliknya yang benar itu kalah. Karena itu dua hal yang berbeda masalahnya. Menang kalah dengan benar salah itu dua hal yang berbeda. Jadi gak bisa dibuat logika kalau benar pasti menang, gak kayak gitu. Paham ya? Ini penting untuk dipahami. Ini logika-logika yang salah itu ya. Dan dia mengatakan begini, farji'u ila dinina. Udahlah, balik aja ke agama kita. Fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa afdol dan lebih utama. Wa nahnu ahda minkum sabila, dan kami ini lebih lurus jalannya dibanding jalan kalian. Ini karena orang-orang Yahudi kepada Hudzaifah bin Yaman dan Ammar bin Yasir. Nah kemudian ketika dibilang begitu, apa jawabannya Ammar menjawab begini, kaifa naqdul ahdi fikum. Kalau menurut kalian merusak janji atau tidak menepati janji itu gimana? Menurut kalian
tidak menepati janji itu bagaimana menurut kalian? Ini jawab, ini pertanyaan dari Aman. Jadi dia itu ditanya, tapi jawabnya dengan pertanyaan balik. Kaifa naqdul ahdi fikum? Bagaimana menurut kalian tentang merusak janji, tidak menepati janji itu gimana? Qalu, mereka menjawab, amrun syadid, itu perkara yang besar. Artinya tidak menepati janji itu sesuatu yang sangat buruk begitu ya. Qala, kemudian Amar mengatakan, fa inni qad ahadtullaha ta'ala la akfuru bi Muhammadin ma ishtu. Sesungguhnya aku sudah berjanji kepada Allah bahwa aku tidak akan mengingkari Muhammad selama aku masih hidup. Kan tidak boleh kan melanggar janji kan? Dan aku udah berjanji akan bersama dia sampai mati. Ya sudah. Faqala al-yahudu, dan orang-orang itu mengatakan amma hadza faqad sabaya. Sudah begitu. Ya kalau gitu ya udah benar itu ya. Ya sudah, orang Jawa ya sudah begitu ya. Baqala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah mengatakan amma ana faqad radaitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Sementara aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Quran sebagai imanku, Ka'bah sebagai kiblatku, dan orang-orang beriman sebagai saudaraku. Ini jawaban dari Hudzaifah bin Yaman. Akhirnya orang Yahudi ya sudah begitu ya. Summa ataya, kemudian keduanya datang Rasulullah kepada Rasulullah. Wa akhbarahu bidzalika, dan mengabarkan tentang percakapan mereka dengan orang Yahudi. Kemudian Rasulullah jawab, asabtu ma khairan wa aflahtu ma. Kalian kedua benar dan kalian berdua beruntung. Artinya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu ujian. Jadi memang ujian. Ya kadang-kadang kita beriman itu ada banyak ujian ya. Yang tadi diuji seperti tadi kalah. Ya. Akhirnya kan tadi pikir, ini jadi bener apa tidak? Nak bener kok kalah. Padahal kalah dan bener sebut kalah dan menang itu gak ada hubungannya dengan benar atau salah. Ini aku tambah sholat, tambah rajin, tapi kok orangku tambah sulit gitu ya. Dulu waktu sholatnya saya dan turun duit ya gampang. Saya begitu rajin ngaji kok malah jadi aneh. Jangan-jangan ngaji ini sesat ini, jangan-jangan. Itu bagian dari ujian. Aku pas jadi orang jelek, orang yang elek-elek aku, saya begitu berusaha untuk memperbaiki diri itu malah saya elek-elek kok tambah akeh. Jangan-jangan ini salah ya. Ini bagian dari ujian. Dan setiap nabi itu begitu. Para sahabat juga begitu. Makanya kalau jenengan ngalami itu, nah itu sebetulnya itu bagian dari ujian. Apakah kita itu istiqomah atau tidak? Itu bisikan kita. Nah, maka fanuzilat ayatil ayah, maka turunlah ayat ini, ayat tadi itu yang kita baca itu. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro. Kenapa begitu? Karena hasadam min indi anfusihim, karena hasud yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana, setelah jelas bagi mereka al-haqqu, kebenaran. Jadi ketika ada kebenaran bukan mengikuti kebenaran, tapi malah memusuhi kebenaran. Itu manusia ya. Manusia itu kayak gitu. Makanya gini. Makanya ada orang yang mengatakan kita itu kadang-kadang itu tidak perlu menampilkan diri
prestasi kita, pendidikan kita, capaian-capaian kita itu tidak perlu. Kenapa? Karena orang yang mencintai kita gak butuh itu. Dia akan tetap mencintai kita apa adanya. Sementara orang-orang yang membenci kita tidak butuh itu juga. Karena semakin kita tunjukkan itu, mereka semakin benci. Karena ada hasad tadi itu. Paham ya? Nah, itu makanya. Tapi memang ada ayat yang lain yang mengatakan kalau kita dapat nikmat, memang kalau bisa disampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang hasad. Ini gimana nih? Kayaknya kok kayak kontradiksi. Sebetulnya nggak kontradiksi, tapi maksudnya ini kepada siapa? Kalau kepada orang-orang yang beriman, kalau kita dapat nikmat kita sampaikan, biar dia juga merasakan senang sebagaimana kita. Tapi jangan disampaikan ke orang-orang yang hasad kepada kita, ya. Karena itu juga akan semakin mengobarkan api hasad yang ada pada dada-dada mereka. Itu maksudnya. Jadi ini Waqalat Sofiyah bintu Huyai. Ini Sofiyah bintu Huyai ini pernah berkata kepada Nabi. Sofiyah ini sebetulnya anaknya orang Yahudi sebetulnya. Tapi kemudian beliau itu masuk Islam dan kemudian dinikahi oleh Nabi. Jadi istri Nabi ya Sofiyah. Nah, ketika beliau sudah masuk Islam, itu pernah terjadi percakapan ya. Waqalat Sofiyah, Ja'a abi wa ammi min indaka. Jadi bapakku, abi, wa ammi dan pamanku itu dulu pernah datang ketika selesai bertemu dengan panjenengan dengan engkau. Faqala abi li ammi, maka bapak itu mengatakan kepada paman. Bapakku bertanya begini, ma taqulu fihi, apa yang engkau katakan fihi tentang Muhammad. Jadi menurut kamu Muhammad itu gimana? Ini pertanyaan bapak kepada paman. Ini sama-sama orang-orang Yahudi. Nah kemudian paman mengatakan, "Qala aqulu innahu an-nabi alladzi basyara bihi Musa alaihissalam." Ini kata-kata jujur mereka ya. Jadi beliau itu adalah nabi. Yang nabi kita Musa telah memberikan kabar gembira tentangnya. Jadi ya Muhammad ini ya nabi yang sebetulnya dijanjikan dinubuatkan oleh Nabi Musa. Ini perkataan pamanku kepada bapak ketika hanya berdua. Jadi memang manusia itu memang makhluk yang aneh ya. Jadi manusia itu kalau berdua dengan kalau banyak kadang-kadang itu beda. Itu enggak dulu enggak sekarang. Makanya kalau di depan umum itu banyak faktor yang berpengaruh. Jabatan berpengaruh, posisi berpengaruh, kolega berpengaruh. Kalau kita di depan umum, ya kan? Tapi kalau hanya berdua, nah itu cenderung yang dikatakan itu jujur apa adanya. Tapi kalau sudah di depan umum, nah itu banyak faktor lain yang mempengaruhi. Makanya kalau di depan umum itu jarang kita itu menemukan kebenaran, karena di situ terlalu banyak kepentingan yang berpengaruh terhadap suatu pernyataan. Jadi paman mengatakan begitu. Nah beliau itu adalah seorang nabi yang telah dikabarkan oleh nabi kita yaitu Nabi Musa alaihissalam. Terus famataro, ini bapak berkata famataro, terus apa yang harus kita lakukan? Harusnya kalau dia itu nabi yang benar, apa harusnya yang dilakukan? Kan diikuti kan harusnya. Nah, dia mengatakan ara mu'adatahu ayyamal hayah. Tapi aku akan memerangi dia sepanjang hidup.
Iya, itulah manusia. Oh, jadi kadang-kadang itu makanya kalau kita itu ngomong kepada orang yang sudah tahu itu gak ada gunanya sebetulnya. Karena kita udah tahu sebetulnya. Tapi mereka memusuhi itu bukan karena gak tahu. Makanya kalau ngomong dan orang gak tahu itu gampang. Orang gak tahu dikasih tahu jadi tahu selesai. Tapi kalau ngomong dan orang hasut itu susah. Karena sebetulnya sebelum ngomong dia udah tahu mana yang benar. Tapi dia mengambil posisi itu juga karena ada kepentingan tertentu. Itu masalahnya di situ. Jadi makanya kalau kita lihat di TV-TV itu yang debat itu, kadang-kadang tahu dia ini salah, tapi tetap aja ngeyel karena ya ini pesanan. Emang dia dibayar atau ngeyel tadi itu. Ya memang yang paling tepat dilakukan ya matikan TV gitu ya. Betul ya? Iya. Kita tuh mendengarkan orang yang ngeyel sampai benar. Aromu ada tahu ayat ayat. Jadi aku tahu kalau dia benar, tapi aku akan melawan dia sepanjang ayat. Fahada hukmul hasad. Nah inilah yang namanya hukum hasad begitu. Hasad itu begitu. Jadi dia tidak sudi melihat orang yang dibenci itu dapat kenikmatan, dapat kebenaran, tidak sudi. Maka apa kata Allah ketika ada orang seperti ini? Fa'fu, maka tinggalkan, nggak usah diurusi. Kalau masa kayak mau nggak usah diurusi. Utrukuhum, tinggalkan mereka. Fala tu'akhidhuhum, ora usah diurusi. Wes tinggalke wae. Habis rezeki kita, malah jadi kita melu-melu ngamuk akhirnya. Betul nggak? Melu ngamuk akhirnya. Makanya orang mengatakan fa'fu wasfahu. Jadi fa'fu ay utrukuhum, wasfahu ay aqridu anhum, berpalinglah dari mereka. Wis ora usah diurusi. Mereka udah ngerti gitu. Abu Jahal udah ngerti kalau Nabi Muhammad itu benar. Apa buktinya? Abu Jahal itu kalau malam itu sering gak tidur. Kenapa? Karena datang ke rumahnya Rasul, dengerin Rasulullah baca Quran di luar rumah. Itu Abu Jahal kalau malam itu. Kenapa? Karena kalau dia mendengarkan Al-Quran, dia kan orang Arab ya, orang Arab, orang yang cerdas. Jadi ketika dengerin Al-Quran itu merasakan kedamaian yang luar biasa, merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Makanya Abu Jahal itu kalau malam, itu di dalam kitab sirah dijelaskan, itu sering ke rumahnya Nabi, dengerin di luar rumahnya Nabi ketika Rasul baca Al-Quran. Tapi begitu esok datang mereka, dia berada di garda paling depan memusuhi Rasulullah. Itu kok bisa ya orang begitu? Ya bisa. Dia itu mendatangi kalau malam karena ingin kedamaian. Nah kalau siang dia ingin menunjukkan bahwa dia itu tokoh. Dia tokoh Arab. Tokoh gak selayaknya ikut anak kecil gitu. Nah gitu masalahnya. Karena memang ada yang namanya ego. Nah ini sebenarnya pelajaran buat kita ya. Dan sebetulnya ego ini bukan hanya ada di Abu Jahal ya. Ego itu juga ada di setiap diri kita. Makanya kita juga harus memanage itu ya. Ada hasad, ada ego, ada macam-macam itu ada kesombongan juga ada pada diri kita. Sehingga memang kita ini juga harus ngurusi diri kita ya. Maka wasfahu ay a'ridu anhum, udahlah berpaling aja dari mereka. Fala talumuhum, ora usah berdebat dengan mereka. Ngapain mau, mereka juga sudah tahu. Beda kalau memang ada orang itu beda-beda ya. Ada orang yang dia itu belum paham. Kemudian dia itu ingin natang debat. Dan dia fair, kalau memang dia salah, dia ngaku kebenarannya. Tapi kalau memang dia benar, ya benar seperti ini. Ada orang
Nah, kalau orang seperti ini, memang kalau dia menantang debat, bagusnya dilayani. Tapi kalau model-modelnya yang di TV-TV itu, kalau debat mereka nggak usah dilayani. Kenapa? Karena mereka itu sebetulnya sudah tahu. Jadi orang itu beda-beda ya. Ada orang itu yang memang debat, tapi kalau dia mau kalah, dia gentleman, dia mengambil kemudian dia mau ikuti. Ada yang seperti itu. Makanya orang itu mau debat atau tidak, misalnya kita ya memutuskan debat atau tidak itu juga tergantung situasi dan kondisi. Tidak selamanya menolak debat itu bagus. Juga tidak selamanya menerima debat itu bagus. Dan itu sangat kondisional. Akhirnya begitu. Maka Allah mengatakan fa'fu wasfahu, tinggalkan dan berpalinglah dari mereka. Hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini wong Jawa wis jengkel wae, kolak mati dhewe. Ya kan kira-kira dalam bahasa Jawanya begitulah ya. Wis jengkel wae, kok mati dhewe. Ya sampai Allah mendatangkan urusannya. Biqatli Bani Quraidah wasabihim, itu dengan kalahnya Bani Quraidah, terbunuhnya Bani Quraidah dan tertawannya mereka. Wa ijla'i Bani Nadir, dan terusirnya Bani Nadir. Wa idlalihim, dan kerendahan mereka bidarbil jizyati, dengan membayar jizyah. Atau akhirnya kan Yahudi itu di dalam Madinah ada 4 suku ya. Yang pertama adalah Bani Quraidah, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Qainuqa, yang keempat Bani Khaybar. Jadi ada 4 Yahudi yang ada di Madinah, dan masing-masing punya benteng sendiri. Di meskipun mereka itu di Madinah, tapi mereka itu nggak bisa menyatu dengan rakyat Madinah. Jadi mereka di situ, makan di situ, kerja di situ, tapi sukanya membuat onar dan kerusakan. Itu Yahudi yang ada di sana. Nah akhirnya endingnya mereka diusir oleh Rasulullah. Ya, Bani Quraidah diusir itu ketika selesai perang Khandaq ya, atau perang perang Khandaq atau perang ya, perang bahasa Arabnya perang Khandaq itu parit, yang satu lagi itu perang Ahzab. Ahzab itu multinasional ya. Artinya gabungan dari pasukan. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Jadi Allah itu kuasa untuk mengusir orang-orang Yahudi, untuk mengalahkan Yahudi. Tapi Allah nggak mau. Memang Allah menginginkan semuanya terjadi dengan mekanisme hukum alam yang ada. Gitu. Makanya kalau kita itu ingin benar, ya kita harus berjuang. Jangan cuma mengandalkan doa, karena Allah itu inginnya kita semua itu diberi kemenangan oleh Allah, tapi mengikuti hukum alam yang berlaku. Jadi tidak kemudian ya Allah bisa aja membuat sesuatu yang melawan hukum alam, tapi itu kejadian seperti itu sedikit sekali, hanya terjadi kepada orang-orang yang sangat spesifik, ya bisa para nabi gitu. Jadi kalau orang-orang biasa, Allah itu inginnya semuanya mengikuti hukum alam, hukum yang memang berlaku. Jadi biarkan mereka, tinggalkan mereka, yang penting kamu tetap istiqomah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini nyambung ya. Nanti tinggalkan mereka, lah kamu fokus tetap sholat, tetap melakukan zakat. Artinya kamu jangan terpengaruh oleh mereka gitu. Udah biarin aja mereka gitu ya. Nah, kalau orang Jawa tadi bilang wis jangke wae. Engko lah ya mati dhewe. Seperti awak iki diurusi. Salat sing bener, zakat sing bener.
wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa-apa yang dikerjakan untuk diri kalian min khairin berupa kebaikan, tajiduhu indallah, pasti kamu akan menemukannya di sisi Allah hasilnya. Jadi insyaallah tuh hasil itu tidak mengkhianati proses. Kalau kamu berbuat baik, pasti kamu akan mendapatkan kebaikannya. Sebenarnya udah, kamu tak usah pikir mereka, biarkan mereka dengan urusannya. Yang penting kamu fokus dengan urusan kamu sendiri. Ini bukan egois tuh ya, tapi karena memang udah gak bisa dinasehati gitu. Karena dia sudah punya pikiran yang udah ngerti sebetulnya, udah ngerti, tapi sengaja memang melawan kebenaran. Maka orang seperti ini gak usah terlalu diperhatikan. Makanya Allah mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya sudahlah, kamu yang penting berbuat baik aja, nanti pasti kamu akan dapat hasilnya di sisi Allah. Mereka begitu, biar mereka begitu, tidak usah diurusi, tidak usah dijadiin hati, malah nanti jadi sakit hati. Innallaha bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basirun, Allah itu melihat. Fala yudayyi'u indahu amalun, dan Allah tidak menyia-nyiakan di sisinya amal perbuatan yang kamu lakukan. Paham ya? Jadi ini sekaligus memberikan sikap kepada kita ya, bagaimana kita menghadapi orang-orang. Kalau memang orang-orang itu belum tahu, ya kita harus memberitahu. Salah kalau kita tidak memberitahu, berarti kita menyembunyikan kebenaran. Tapi kalau orang yang sudah tahu, kemudian dia mengambil sikap melawan kebenaran, udah tinggalkan saja, nggak usah diurusi, nggak usah digagas, jaga wae. Mendingan energi kita dipakai untuk energi yang lebih bermanfaat. Ini dua ayat yang terkait dengan sikap orang Yahudi. Ya, dan memang kalau kita yang menarik, orang Yahudi itu pintar mengambil momentum ya. Nah, begitu bangsa kalah langsung itu kan secara mental ketika kalah kan pas di titik yang rendah namanya ya. Nah, itu rentan itu untuk masuknya propaganda seperti itu. Nah, dia bermain di situ. Tapi alhamdulillah para sahabat Nabi orang-orang yang sangat istiqomah. Karena kenapa? Karena orang-orang para sahabat ini Islamnya bukan menjilat ya. Dan hikmahnya tadi, kalau Rasulullah itu menang terus, nah bisa jadi orang yang ikut Nabi itu karena menjilat. Tapi kalau Nabi itu ya kadang menang, kadang kalah, kalau perang ada yang mati, ya, akhirnya memang seperti proses alami biasa. Sehingga betul-betul orang yang ikut ada dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu ya pengantar yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu kira-kira 10 menit. Maka kalau seandainya ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diklarifikasi, barangkali pasti. Gua silakan ke Bapak. Oke, pesan. Baik, kalau tidak mungkin saya mengawali. Kalau tadi dikatakan bahwa dengki itu bagian dari sifat manusia. Tentu ada dengki yang diperbolehkan atau tidak ya, Ustaz? Dengki yang diperbolehkan itu seperti apa? Kemudian mengelolanya gimana? Terima kasih. Mungkin itu dulu sebagai pembuka. Jadi dengki itu hukumnya haram, dan itu penyakit hati ya. Penyakit hati yang betul-betul kita harus perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Tapi meski demikian, memang ada benci yang diizinkan. Ada dua benci yang diizinkan, dua dengki. Jadi Rasulullah mengatakan ada dua dengki yang kita itu boleh.
ada dua hasud yang kita boleh, yaitu ada orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kita tuh boleh iri, maksudnya iri, saya pengennya begitu gitu boleh ya. Atau orang yang memiliki harta dan hartanya dipakai untuk sedekah, nah itu kita boleh iri. Nah, tapi iri yang positif, maksudnya kita ingin seperti itu, tapi bukan menyerang orangnya, begitu. Nah itu dua iri yang dibolehkan. Jadi kepada orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, kepada orang berharta yang mendermakan hartanya. Nah itu boleh diiri. Nah iri di sini maksudnya kita boleh punya keinginan seperti itu, tapi tidak boleh menyerang orang yang seperti itu. Nah itu contoh dengki yang diizinkan. Kira-kira begitu ya. Dan penyakit hati ini penyakit yang harus hati-hati ya. Dan di dalam diri kita tuh banyak penyakit hati. Penyakit hati itu macam-macam jenisnya. Dan memang yang kuncinya memang kita tuh harus penuh dengan keikhlasan. Intinya itu ya. Karena kalau nggak ada ikhlas ya, akhirnya penyakit hati itu akhirnya tumbuh subur akhirnya. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, ya, tapi ikhlas itu hanya akan muncul kalau akidahnya itu benar. Makanya gini, orang itu makanya ada yang bilang gini, ikhlas itu susah. Sebenarnya tergantung. Bagi orang yang pemahamannya benar, akidahnya benar, ikhlas itu mudah. Tidak ikhlas itu susah. Sebaliknya, bagi orang yang akidahnya salah, ikhlas itu susah. Ini makin tergantung pemahaman. Ini tergantung pemahaman. Jadi tergantung pemahaman. Kalau orang itu pemahamannya benar, itu untuk nggak ikhlas itu susah. Misalnya begini, orang yang betul-betul paham tentang kehidupan, orang yang betul-betul paham tentang dunia, paham kalau dia hidup di dunia dalam waktu yang singkat, paham kalau dia itu nanti akan mati, paham mati itu tidak dalam waktu yang lama, paham kalau nanti ketika dia mati dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah ketika orang itu paham begini, untuk tidak ikhlas itu susah. Betul nggak? Karena susah. Ya gimana dia nggak ikhlas kalau dia itu tahu kalau dia mau mati. Tapi sebaliknya orang yang akidahnya itu keliru, dia tuh keliru, dia tuh nggak percaya akhirat. Dia disuruh ikhlas, susah atau gampang? Ya susah sekali. Ya, makanya kalau dibilang ikhlas itu susah, ya jawabnya bukan begitu ya. Ikhlas itu gampang susah. Ya bagi orang yang paham itu mudah. Ini bagi orang yang pahamnya keliru, dia memang susah. Ya kayak naik motor itu loh, naik motor. Motor itu gampang itu susah. Ya gampang susah. Kayak ngerjain matematika itu gampang susah. Bagi yang udah paham, kan gampang sekali. Tapi bagi yang nggak paham, wah ngeler karuan kan begitu. Jadi memang tergantung kita seperti apa. Makanya memang kita itu ya selain kita berusaha, ya kita itu harus memohon kepada Allah agar dimudahkan. Kalau dimudahkan, ya jelas jadi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Nah ini kira-kira begitu. Tapi memang penyakit hati ini penyakit yang harus betul-betul diperangi dengan sebenar-benarnya. Dan kita harus punya kesadaran, karena penyakit hati ini karena kadang-kadang itu setan itu pintar sekali ya. Contohnya begini, ada orang ngaji itu sebetulnya tujuan utamanya kan mengobati hati, betul ya? Betul ya? Apalagi ngaji sufi,
kita tuh ngaji kitab Ihya, ngaji kitab Hikam, kan kitab sufi ya. Itu sebetulnya kitab Hikam itu bicara apa sih? Bicara tentang memanage hati. Agar apa? Agar kita itu ikhlas, agar kita tawadhu, agar kita itu ridho dengan keputusannya Allah, kan begitu. Tapi kadang-kadang kita belajar kitab itu kalau sejak awal gak kita tata hati kita, itu tambah sombong. Loh kok bisa kan? Akhirnya gimana? Setelah pulang dari belajar kitab Ihya, akhirnya apa yang dirasakan? Wah, aku ini serak sembarangan ini. Kenapa? Karena aku ini kajiannya kitab Hikam. Gak kayak tetanggaku, ngajinya alibatan, ngajinya cokor-cokor, antok. Wes itu ilmu roda ilmu, isi awal-awal itu. Nah, kayak aku ini kajiannya sudah Hikam, udah makam ma'rifat, belajar syariat lagi. Akhirnya apa? Belajar kitab sufi bukan tambah tawadhu, tapi semakin sombong. Itu bisa. Makanya memang, kok bisa begitu? Padahal kan ketika belajar kan diajari tentang tawadhu, diajari tentang kerendahan hati, ya itu setan masalahnya. Dan setan itu akan sangat berhasil dalam misinya bagi orang-orang yang niatnya gak benar dari awal. Jadi memang niat itu yang paling awal harus ditata. Jadi kita belajar itu bukan apa-apa, tapi belajar itu niatnya ya untuk mencari kebenaran, mencari kebaikan. Itu ditata harus dari awal. Kalau enggak, pulang ngaji bukan tambah baik, tapi tambah sombong. Akhirnya nyalahin orang dan seterusnya. Dan setan itu pintar sekali ya, pintar sekali untuk membolak-balikkan kenyataan, sehingga akhirnya tanpa kita sadari kita pun sesuai dengan kemauan setan itu. Itu yang betul-betul, ini yang namanya perang seumur hidup itu ya, yaitu perang melawan diri sendiri. Ini barangkali itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga ada ilmu, ada hikmah yang bisa kita ambil. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim innahu was-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.